Ada beberapa ayat yang secara tegas menyatakan bahwa dunia ini memang sifatnya adalah laibun walahun, humor dan main-main. Dunia ini panggung sandiwara. Jadi hidup kita ini sebenarnya main drama. Jadi kalau banyak emosimu terpendam yang negatif itu kan merusak hidupmu. Kalau ingin melampiaskan, cari permainan. Ada banyak problem, banyak masalah, mainlah. Jadi kalau kamu misalnya pengen mukuli orang, ya sudah. Mengaji hening bersama Dr. Fahrudin Faiz. Mari kita simak. Homo ludens, manusia sebagai makhluk yang bermain. Ini tema kelihatannya santai, tapi seperti tema-tema sebelumnya, hasrat untuk bermain itu sifatnya fitri, khususnya terhadap semua yang berhubungan dengan dunia. Nanti ada beberapa ayat yang secara tegas menyatakan bahwa dunia ini memang sifatnya adalah laibun walahun, humor dan main-main. Nah, manusia sebagai bagian dari dunia pasti punya karakter itu. Cuma nanti dalam analisisnya para filosof ternyata main-main itu tidak sekedar main-main, tapi dia juga serius, eksistensial, berhubungan dengan hakikat hidup kita. Nah, nanti kita lihat ya pelan-pelan seserius apa yang namanya permainan. Ya, oke, kita awali dari quotes ini. Quote ini kalau di Indonesia populer sekali, tapi bahasa Indonesianya all the world's a stage. Dunia ini panggung sandiwara. Jadi hidup kita ini sebenarnya main drama. Ya meskipun kalau dari wajahmu pasti bukan drama Korea. Iya, wajahmu Jawa ya main drama ini ketoprak lah ya, wayang wong ngono. Pasti bukan drama Korea. All the world's a stage itu dari naskah dramanya Shakespeare yang judulnya As You Like It. Kapan-kapan ya kita bahas Shakespeare di sesi pujangga. Dulu pernah kita ngomong pujangga, mungkin kapan-kapan kita ngomong lagi. And all the men and women merely players, dan semua orang laki-laki dan perempuan itu sebenarnya hanya para pemain. Kita ini para pemain. They have their exit and their entrance. Kita itu ada masa keluar panggung, ada masa masuk ke panggung. And one man in his time plays many parts. Dan seseorang sesuai zamannya, sesuai waktu tampilnya dia di panggung, memainkan banyak babak. His acts being 7 ages. Dan acting kita itu kalau menurut analisisnya Shakespeare itu ada di 7 abad. Ya kayak main drama 7 babak. Itu sebenarnya panjang, nanti uraiannya kamu cari sendiri naskah dramanya. 7 babak itu nanti yang pertama infant, bayi. Kemudian boys school. Boys school itu anak sekolah. Terus the lover. The lover itu ABG yang baru jatuh cinta pertama, cinta monyet yang pacarannya di kebun binatang. Ya kan, kenapa disebut cinta monyet? Karena pacarannya di kebun binatang. Ini versi the lover. Setelah the lover, the soldier. The soldier ini tipe pekerja keras. Mulai, kalau ini kan cinta-cintaan terus kerja. Terus selanjutnya
Setelah soldier justice, ini orang yang mulai mikir kebijaksanaan, orang mulai mengejar falsafah, orang mulai mengejar makna hidup. Level justice. Setelah justice, the pantalon. Jadi pantalon itu bajunya orang tua itu yang sudah mulai menua. Jadi ini tapi sudah mapan, sudah matang. Dan sesi paling akhir adalah second jildis. Jadi anak-anak jilid 2 sampai ke fase kayak bayi lagi. Giginya habis, kemudian penglihatannya mulai kabur, tenaganya mulai habis. Kayak bayi yang diranjang saja, nanti akhirnya juga diranjang saja. Ya kalau kamu pengen ngerti fase terakhirmu apa, pakai face up itu yang sekarang. Cuma kalau bayi lucu, tapi kalau kamu di face up kan jelek. Kamu takut sendiri lihat dirimu berapa puluh tahun yang akan datang. Jadi kita main di 7 age, 7 babak kehidupan kita, itu versinya Shakespeare. Jadi kita hidup ini sebenarnya main drama, dari acting ke acting. Mungkin malam ini kamu main sebagai jamaahnya ngaji, pendengarnya ngaji, jadi murid. Tapi begitu pulang ke kamar mungkin kamu ganti. Wow, saya sudah dapat materi nih. Yang nggak berangkat tak ceramai, sini tak ceritain. Loh, castingnya ganti sekarang. Kamu tadi murid, sekarang jadi guru. Nah itu casting. Oke, jadi all the world's a stage. Dunia ini panggung sandiwara. Makanya anda harus dianggap terlalu serius, tapi juga actingmu juga jangan main-main. Kalau kamu main-main nggak dapat piala citra nanti, nggak dapat Oscar. Syukur-syukur actingmu kelas dunia. Ngerti ini sidik-sidik kayak tadi, tapi bisa ceramah luar biasa tentang permainan, bisa dikembangkan luar biasa, berarti actingmu apik. Jadi kita ini sebenarnya dari acting ke acting. Di situ nanti kita belajar tentang bermain. Oke, kita awali ya dengan variabel-variabelnya playing. Jadi bermain itu ciri pertama adalah serius dalam ketidakseriusan. Begitu kamu tadi saya bilang dunia ini panggung sandiwara, kan rasanya tidak serius, tapi kamu harus serius. Sepak bola itu main-main, itu kan tidak serius, cuma main aja kok. Kalau sekedar rebutan bola kan beli aja bola yang banyak, nggak usah rebutan. Tapi kan itu main-main, makanya direbut. Tapi kamu harus serius. Kalau tidak serius, ya kalah. Sama-sama actingnya kan jangan acting jadi orang yang kalah, jadi yang menang. Itu kan serius dalam ketidakseriusan. Yang kedua bebas, sukarela. Nanti ada uraiannya. Ciri main-main itu kan tidak bisa dipaksa. Tidak mau sepak bola kok dipaksa main sepak bola, sudah kacau, mesti tidak karu-karuan. Tidak mau catur kok dipaksa main catur, wes. Nanti harusnya langkahnya L jadi egg. Wong yang tidak mau, biar permainannya rusak. Sukarela. Yang ketiga permainan itu biasanya ndak cukup jasmania. Jangan dikira permainan acting itu cuma aktivitas jasmania. Inteleknya juga main, imajinasinya juga main. Dulu kalian kecil sering main di luar macam-macam itu kan juga ndak cuma jasmania. Bahkan sekarang banyak permainan yang justru jasmaniahnya paling sedikit. Main lewat gadgetmu, lewat HP-mu, itu kan jasmaniahnya paling sedikit. Yang olahraga cuma jarimu. Kamu cuma melungker di kamar, tapi ayo olahraga lari. Ini sudah lari nih pak, sudah ya waduh wae. Yang gerak cuma jempolmu, jasmanianya dikit, intelek, imajinasinya main. Tapi kalau permainan anak-anak zaman dulu kan jasmaninya banyak. Sekarang mungkin sudah jarang anak-anak malam-malam main di luar, itu kan tidak ada. Yang di luar malah yang tua-tua.
Loh ya kan, yang anak-anak itu dulu ada terang bulan itu pada keluar main. Sekarang kan tidak nunggu bulan, kan sudah terang di luar itu. Tapi anak-anak sudah tidak ada yang main di luar, sudah pegang gadgetnya sendiri-sendiri. Itu playing. Kemudian efek menyenangkan. Orang main itu kan mesti seneng. Makanya kalau hidup ini panggung sandiwara, rugi kalau kamu sumpek. Wong main itu yang dicari kan efek menyenangkannya. Bahagialah kamu main catur, main sepak bola, main petak umpet, main opo wes kan itu nyari seneng. Maka orang itu bermain untuk mencari seneng. Jangan main yang tidak enak, yang terus kamu sumpek. Seandainya kok kamu ketemu cerita yang tidak enak, kisah yang tidak enak, anggap saja itu acting. Begitu kamu ada masalah besar, tidak apa-apa, itu cuma acting aja. Kan castingnya kebetulan jadi iya, anggapan castingmu sedang casting sedih, kan itu aja. Wong ini permainan, dia lagi casting seneng. Kalau ada kamu pas tidak punya duit sama sekali, temenmu uang banyak, enggak, ini castingnya aja. Ini cuma sandiwara, biar kamu nggak terlalu sumpek. Nah, itu ada efek menyenangkan dalam hidup, dalam permainan itu. Kemudian yang terakhir, prosesnya yang bisa dinikmati. Sepak bola itu kalau kamu hanya lihat hasilnya kan tidak seru. Yang seru itu mainnya. Berapa tadi malam? 3-0 selesai. Tidak enak. Yang enak itu kamu melekan nonton sambil ada tegangnya, ada menikmati prosesnya. Syukur-syukur kamu main sendiri. Itu lebih nikmat daripada cuma nonton. Kenapa? Nikmatnya beda. Kalau komentator bisa ngomong apa aja, bisa jebret-jebret tendangan LDR, bisa macam-macam ngomongnya. Tapi kan yang asik itu prosesnya, tidak sekedar hasilnya. Kalau sekedar hasilnya, TV-TV nggak perlu bikin live siaran langsung sepak bola, tinggal dia tenang aja, besok tak umumin hasilnya berapa gitu. Enggak, yang enak main itu prosesnya. Kalian main jadi mahasiswa itu kan yang asik itu menikmati prosesnya. Kalau sekedar yang penting kan gelar sama ijazah, apa hasilnya? Ya beliau aja selesai. Bikin aja print sendiri ijazah kan selesai. Walau yang sekarang kurang canggih apa kamu bikin gitu-gitu. Jadi enggak, hidup ini nikmati prosesnya. Sakit nikmati prosesnya, sakit dari ngereges sedikit, badan panas, demam, terus itu kan gitu. Dinikmati, terus ada tahap-tahapnya. Kamu jadi apapun nikmati prosesnya dalam permainan hidup. Justru seninya ada di situ. Kalau di teologi kan hasil itu urusannya Allah, proses yang ada dalam kuasa kita. Maka nikmati prosesnya. Gimana sakitnya kamu bikin makalah, harus melekan malam-malam sampai begitu pagi belum selesai, harus masuk kelas, terus terpaksa bohong sama dosennya, printer saya rusak pak. Kemudian nah itu kan ada seninya. Besok kamu bisa cerita ke anakmu, oh bapak dulu waktu kuliah gagah berani loh, misalnya ada tugas nggak dikerjain aja berani masuk bapak, masa kamu nggak berani. Nah itu kan ada yang diceritain, ada prosesnya. Yang cerita kuliah, cerita belajar itu kadang-kadang kan yang terkesan di kepala kan yang aneh-aneh. Kamu dijewer dosenmu, dipukul dosenmu, itu kan malah jadi kenangan. Dosen yang kejeng-kejeng malah jadi kenangan. Apa? Prosesnya asik. Nikmati saja prosesmu. Jadi main itu dia bebas, menyenangkan, melibatkan semua aspek tubuhmu. Prosesnya harus kamu nikmati. Dia tidak serius, tapi harus kamu seriusi. Itulah play, permainan. Katanya Plato, life must be lived as play. Hidupmu harus kamu jalani sebagai permainan. Bahkan katanya Plato, you can discover more about a person in an hour of play than in a year conversation. Katanya Plato, engkau bisa
menemukan seseorang, wataknya, cirinya, karakternya in an hour of play. Dalam waktu 1 jam kamu bermain bareng itu ya terlibat bersama, dibandingkan hanya ngobrol meskipun itu 1 tahun. Karena kalau dari ngobrolnya orang itu bisa ngomong macam-macam. Saya itu orang baik loh, saya itu orang soleh loh, saya itu tidak sombong loh, itu lah cangkeme. Iya, kalau ingin bukti kelakuannya, bagaimana dia bermain. Jadi, yuk kamu kan kalau membesarkan dirimu, saya baik kok Pak, saya jujur kok Pak, setahu saya tidak pernah bohong kok Pak. Ya setahumu, temanmu merasa dibohongi terus. Jadi hidup ini permainan, bermainlah yang cantik, dan orang itu kelihatan karakternya saat dia bermain. Terlibatlah dengan permainannya, kamu akan tahu seperti apa orang itu dibandingkan dengan a year conversation. Apalagi hanya baca buku biografinya, belum ketemu. Ya biografi kan mesti ditulis yang sukses-suksesnya. Nah, untuk tahu siapa dia, terlibatlah dengan dia. Kalau enggak usah dikomentari tentang siapapun. Kamu enggak kenal, kamu hanya katanya-katanya. Jangankan kata orang, kata dia sendiri pun kalau hanya kata-katanya, bisa iya, bisa enggak. Jangan dibiasakan komentari orang yang kamu tidak terlibat dengan dia. Kamu enggak tahu sejarahnya, enggak tahu perjalanan hidupnya, enggak tahu permainan yang sedang dia mainkan. Maka biarkan, tidak usah dikomentari, wong tidak kenal. Nah, kebiasaan kita sekarang kan apa-apa mbok komentari. Ada cerita apa saja kamu komentari tentang orang yang kamu tidak pernah main sama dia. Makanya kalau ingin paham seseorang, ajaklah dia main. Nanti ya ke sana ya, main yuk gitu. Terus ya kan kamu sering gitu modusmu. Terus kalau ini Nietzsche, katanya Nietzsche, in every real man a child is hidden that want to play. Di balik real man yang nanti oleh Nietzsche disebut Superman, itu tersembunyi anak-anak yang ingin bermain. Maka manusia sejati itu, seorang Superman itu tidak selalu kelihatan sangat serius. Dia bisa iseng, dia bisa santai, dia bisa main-main, tapi dia berkuasa. Apa yang dia inginkan, dia mau berjuang dan mau memenuhi. Itu cirinya real man kan? Superman-nya Nietzsche. Jadi di balik manusia sejati itu ada anak-anak yang ingin bermain. Maka kalau ada orang yang kok hidupnya serius terus, tidak ada santai-santainya, sesekali rekreasi main apalah, guyon apalah, kok serius terus, berarti dia tidak sejati sebagai manusia. Kehilangan fitrahnya beberapa, kayak fitrah kemarin kan homo ridden, seorang itu bisa tertawa, bisa santai. Kalau hari ini homo ludens, orang itu sekali-sekali bermain. Jadi in every real man a child is hidden that want to play. Jadi kalau ada temenmu kok tiba-tiba usil, tidak usah marah, oh ini anak-anaknya baru muncul. Ya, kalau usil itu anak-anaknya baru muncul. Kan kamu sering kan kadang-kadang usil, tidak ada angin, tidak ada hujan, nanti temannya di depan ditendang, oh sorry ya ngantuk misalnya, padahal tadi ya niat. Itu anak-anaknya yang sedang keluar. Tidak apa-apa, yang manusia itu memang kadang begitu, ada isengnya. Nanti temannya mau nulis, pulpennya didelek, itu kan play, ingin bermain. Jadi ini insting dalam diri manusia, yaitu insting untuk bermain. Oke, kita mulai belajar teori sekarang. Teori-teori klasik tentang permainan. Nanti ada teori-teori modern. Nah, ini dari para tokoh, kebanyakan psikolog.
Kalau yang teori klasik. Yang pertama ada teori dari Spencer. Sebenarnya ini dua orang, Spencer sama Schiller dari Jerman. Jadi permainan itu hakikatnya apa? Surplus energi. Teorinya namanya surplus energi teori. Kenapa orang kok main? Kenapa kok ada permainan? Nenek moyang kita dulu merumuskan mainan macam-macam. Itu karena energi lebih, butuh pelampiasan. Kayak kamu tadi ngapain meneng-meneng kok temenmu kok tendang itu? Oh, surplus energi dia. Jadi energinya banyak, dia ini ngapain ya enaknya itu. Jadi kalau ada temenmu kok tanya ini ngapain enaknya, jawabannya kok jangan kalau gitu kita belajar aja lah. Mesti enggak, itu maunya dia pengen bermain. Jadi sesuatu yang mungkin penting tapi jangan yang terlalu serius. Permainan itu muncul karena ada surplus energi. Malam-malam masih belum waktunya tidur, tidak ngerti apa. Terus zaman dulu anak-anak bikin permainan apa, nanti pulang sekolah di kebun bikin permainan apa. Kenapa? Surplus energi. Ya kalau ini sebenarnya mudah dipahami ya. Kalau orang sudah capek, tidak punya energi, ya ngapain? Diam-diam main sepak bola yuk ya kalau capek. Nggak mungkin dia mau sepak bola. Jadi teori paling awal kenapa manusia itu bermain karena energinya lebih. Nah, cara paling gampang nolak orang berarti kalau kamu diajak main tidak mau, jawab saja energiku habis. Butuh dia. Kalau mau ngajak aku main, traktir dulu biar energinya balik. Kalau langsung main tidak kuat aku, kan gitu. Nah, itu pakai teori surplus energi. Yang kedua, kalau ini di mana-mana dikenal ya, recreative theory Lazarus. Katanya Lazarus, ya main itu dalam rangka relax, rekreasi. Hidup itu ya tidak cuma isi, kadang-kadang juga kosong. Kalau pakai teorinya Demokritos itu kan alam ini tersusun dari atom dan kekosongan, atom dan kekosongan kan gitu. Hidup juga begitu, dia sempurna kalau ada seriusnya, ada santainya, ada kerja kerasnya, ada istirahatnya. Minggu lalu kan diajarkan itu, ya serius ya kadang-kadang humor. Kalau humor terus, hidupmu ya tidak karu-karuan. Serius terus, ya kacau. Jadi lengkap. Nah, permainan ini bagian rekreatifnya. Kok kamu tiba-tiba merasa jenuh luar biasa, cari permainan. Kalau kamu kok misalnya HP-mu kok dipakai ngaji terus, wah saya kok capek pak ngaji terus, ya sekali-sekali game. Jangan dibalik, main game terus capek pak, ya sekali-sekali ngaji. Ya. Jadi rekreatif itu komplementernya, pasangannya serius. Jadi permainan itu, anak-anak itu karena sejak pagi sudah serius di sekolah, begitu pulang dia butuh main, rekreatif. Jangan pagi sekolah, siang les, malamnya ngaji, kemudian habis tenaganya, dia tidak menikmati hidupnya, serius terus. Jadi harus ada faktor rekreatifnya. Meskipun juga jangan rekreasi terus, jalan-jalan terus. Orang itu butuh piknik, iya, tapi jangan piknik terus. Duitnya siapa dipakai piknik terus? Kan harus cari kerja juga untuk jalan-jalan buat pikniknya. Nah, itu rekreatif teori. Yang punya teori Lazarus. Yang nomor 3, kalau ini Karl Gross. Ini lebih serius teorinya. Karl Gross namanya anticipatory theory. Semua jenis permainan katanya Gross itu sifatnya adalah menanamkan skill tertentu secara menyenangkan, yang ini nanti dibutuhkan untuk masa depan. Anak-anak itu bermain, ini sebenarnya
ada hikmahnya kalau bahasanya filsafat, ada manfaatnya. Di balik permainan itu ada skill-skill, mungkin fisik, mungkin mental, yang diperlukan untuk masa depannya. Ada permainan catur misalnya. Oh, itu kan latihan mikir, latihan strategi. Besok di masa depan kita butuh itu. Itu namanya anticipatory theory. Ada permainan sepak bola. Oh, ini latihan, siapa ngerti besok kita butuh nendang siapa gitu di masa depan. Jadi setiap yang kita lakukan sekarang dalam bentuk permainan itu sebenarnya melatih skill tertentu yang kita butuhkan besok di masa depan. Misalnya ada main apa wis zaman kecil dulu, main petak umpet sembunyi-sembunyian. Yang satu jadi polisi, yang satu jadi maling. Ya mungkin itu latihan, siapa tahu besok jadi polisi beneran. Ya, itu anticipatory teori. Jadi ada rahasianya. Skill itu yang ditanamkan. Kalau ditanamkan tidak secara serius, tekankan bisa lebih masuk. Kadang-kadang kamu punya skill apa gitu, waktu kecilnya main kelereng gitu kan, sobat ngerti besok kamu jadi pejabat butuh main golf. Loh, itu kan rumusnya sama tuh, memasukkan ke lubang kan, itu aja. Loh, itu kamu sudah dilatih. Jadi besok kalau kamu jadi pejabat diajak golf, santai aja. Waktu kecil saya sering main kelereng. Jadi itu anticipatory teori. Yang terakhir di dunia klasik ada teori rekapitulasi. Jadi recapitulation teori, yang punya teori Stanley Hall. Kalau ini kebalikannya. Jadi permainan yang kita bikin hari ini itu sebenarnya warisan dari nenek moyang, mungkin dalam bentuk skill, insting, kemampuan apa yang sekarang tidak dipakai, tidak ada pelampiasannya. Maka dihidupkan lagi rekapitulasi, dihidupkan lagi lewat permainan. Jadi mungkin nenek moyang kita dulu suka lari karena memang tidak ada transportasi misalnya. Sementara hari ini kakimu nggak terlalu banyak dipakai. Keluar sedikit naik sepeda, naik motor, naik mobil, kan jarang dipakai. Maka apa? Insting untuk memanfaatkan kaki itu terus larinya ke permainan. Ada lomba lari, sepak bola, macam-macam. Jadi itu insting. Di Indonesia misalnya ada lomba, kalau 17-an itu panjat pinang, itu mungkin termasuk recapitulation. Dulu nenek moyang kita mungkin suka manjat kelapa, manjat pohon apa. Lah sekarang pohonnya sudah mulai habis. Nah, insting untuk naik, naik apa ini enaknya. Sudahlah bikin lomba panjat pinang itu. Lampiaskan hasratmu untuk naik dengan naik pinang yang dilumuri uli itu. Nah, itu namanya recapitulation theory. Warisan dari masa lalu mungkin nempel di DNA kita yang tidak terlampiaskan. Nenek moyangmu dulu mungkin sering perang, ketemu musuh perang. Sekarang tidak ada perang, enaknya gimana? Perang aja lewat catur aja lah sudah. Nanti ini rajanya, ini kudanya, ini bentengnya. Itu kan kayak kerajaan lawan kerajaan. Jadi insting penaklukannya sekarang disublimasi jadi catur. Itu recapitulation theory. Jadi ya termasuk petak umpet tadi, kejar-kejaran tadi. Mungkin nenek moyangmu dulu sering dikejar-kejar penjajah. Akhirnya sekarang tidak ada yang ngejar, ya sudahlah, mainlah petak umpet misalnya. Itu recapitulation theory. Yang punya teori namanya Stanley Hall. Nah, ini menarik. Silahkan yang mau meneliti permainan tertentu, jangan-jangan ini warisan nenek moyang kita. Dulu ada, zaman saya kecil ada yang main bikin kotak-kotak di tanah, terus kita sambil pakai pecahannya genteng. Itu mungkin agak primitif. Itu mungkin nenek moyang kita kan suka gambar-gambar gitu, terus diloncat-loncati. Nah, itu bisa recapitulation teori.
Dulu batu ditumpuk-tumpuk terus dilempar piar, terus itu mungkin recapitulation teori insting primitif kita main. Kalau sekarang kan mungkin tidak ada orang main gitu. Kalau melempari kacanya tetangga ada. Jadi mungkin itu termasuk insting dari nenek moyang kita untuk kali ini teori klasik. Jadi ada beberapa teori untuk menjelaskan mengapa orang itu bermain. Yang pertama kelebihan energi, yang kedua kebutuhan akan rekreasi, yang ketiga rekapitulasi tadi, kemudian sebentar, yang keempat antisipatori. Kalau ini yang teori modern. Sebenarnya mungkin setiap teori melihatnya tidak harus yang klasik itu sudah out of date, tapi yang klasik bicara pada zamannya. Ketika jenis permainan ya itu. Sementara yang modern, para filosof membicarakan juga jenis permainan pada zamannya. Ketika perubahan sudah luar biasa. Yang terkenal pertama di dunia modern permainan itu dari psikoanalisis. Katanya para filosof psikoanalisis, permainan adalah media untuk melepaskan emosi-emosi dalam diri dan mengatasi pengalaman traumatik. Jadi kalau banyak emosimu terpendam yang negatif itu kan merusak hidupmu. Kalau ingin melampiaskan, cari permainan. Jadi bikin permainan yang hasrat dalam jiwamu terpenuhi. Kalau misalnya kamu saking panasnya pengen maki-maki orang, ya daripada ini tidak terlampiaskan, ikut aja lomba debat misalnya. Itu kan kamu bisa ngeritik sak kapoke kan, tidak ada berani orang marah-marah kamu. Loh, ini cuma lomba kok. Iya kan? Kalah juga tidak apa-apa, yang penting puas kamu bisa maki-maki. Itu contoh bahwa permainan itu katarsis. Jadi dia untuk menyelamatkan biar tidak meledak dirimu ini. Ada banyak problem, banyak masalah, mainlah. Jadi kalau kamu misalnya pengen mukuli orang, ya sudah, olahraga aja tinju. Ini kamu bisa bebas mukuli orang. Kalau kamu pengen nendangi orang, ya sepak bola boleh. Pengen ngeplaki orang, bisa main volley. Kalau pengen itu namanya pelampiasan katarsis. Itu kan kamu bisa ngeplak sak kapoke, bisa sak keras-kerasnya seitunya. Nah itu katanya orang psikoanalisis itu menguntungkan secara psikologis. Jadi ada jalan untuk melampiaskan yang terpendam dalam dirimu. Mungkin diceritakan tidak bisa kan, banyak masalah yang masalahmu itu apa sih, tidak tahu saya, tapi jenuhnya luar biasa, muaknya saya luar biasa, sumpek aku lihat sini. Sudahlah, olahraga, mainlah keluar. Cari pelampiasan apa sampai kamu keringetan, sampai capek, energimu habis, biasanya terus lega. Nah itu teori psikoanalisis. Yang kedua teori kognitif. Kalau ini sangat psikologi. Katanya kognitif ya main itu sebenarnya mengikuti perkembangan usia. Setiap anak, setiap manusia itu di tahap-tahap usianya ada permainan-permainan sendiri. Jadi teorinya itu, yang ini jangan dilewatkan. Kalau dilewatkan nanti perkembangannya jadi tidak normal. Anak kecil waktunya main bola kecil, ya kasih bola kecil, biarkan dia main dengan bola kecil. Jangan masih kecil terus dipaksa harus profesional kayak Ronaldo, kayak Messi. Kasihan dia. Biarkan dia asik di levelnya. Nanti semakin besar sedikit mungkin mainnya beda lagi, semakin besar lagi beda lagi, beda lagi. Ini teori kognitif.
Sekarang kan orang terus kecenderungannya sama mainnya, semuanya Mobile Legend. Mulai SD, SMP, mahasiswa sampai yang tua mainnya podo PUBG, Mobile Legend. Itu ndak level, harusnya level. Yang kecil itu main apa dulu, yang besar main apa dulu, yang itu loh. Jadi biar mengikuti perkembangan itu secara kognitif. Ya kayak nonton film, kalau kamu dulu kecil sukanya Doraemon dari Jepang. Sekarang mungkin sudah besar, film Jepang yang lain yang kamu suka. Loh. Nah, ya normal, kamu masih suka Doraemon. Oke. Kok banyak yang ketawa, berarti langganan semua. Terus itu perkembangan kognitif. Jadi butuh permainan yang berbeda sesuai levelnya, dan ini harus diikuti sebagai manusia yang normal. Terus yang ketiga, permainan itu masuk teori belajar sosial. Jadi di teori ini permainan itu sebenarnya salah satu media kita untuk berinteraksi dengan orang lain. Teori ini pasti tidak laku kalau permainannya sudah permainan model online. Jadi ini mungkin permainannya masih permainan yang ketemu orang lain, sepak bola bareng-bareng. Sekarang olahraga juga kan sudah mulai online. Main sepak bola adu tapi FIFA-nya FIFA game, kemudian manajernya manajer game. Itu kan sudah tidak ada sense sosialnya. Padahal di antara fungsinya permainan ada teori permainan, teori belajar sosial. Kadang-kadang masyarakat itu menanamkan norma-norma sosial lewat permainan-permainan. Zaman dulu para wali itu merancang beberapa permainan anak-anak, lagu anak-anak. Maknanya dalam, luar biasa. Ada main yang konotasinya membangun kerjasama, ada yang membangun kerukunan, ada yang permainan yang konotasinya cermat menghadapi gerakan orang lain, macam-macam. Yang itu tidak muncul kalau permainan-permainan hari ini. Makanya mumpung ini mahasiswa mungkin ada yang KKN, hidupkan lagi di tempatmu KKN permainan-permainan zaman dulu. Itu kalau kamu juga bisa. Ya, kalau tidak bisa ya latihan, hidupkan lagi itu. Di permainan tertentu itu banyak. Sekarang permainan-permainan itu kadang-kadang diambil oleh motivator-motivator untuk meramaikan forum waktu dia motivasi. Tapi ya mahal bayarnya di hotel-hotel. Ngapain kamu harus bayar mahal? Bisa kamu lakukan di kebun-kebunmu, di kos-kosanmu, depan rumahmu. Besok pagi kamu bisa bikin main depan kos-kosanmu itu. Ibu kosmu diajak nanti. Loh iya, itu teori belajar sosial. Nanti kamu jadi akrab kan sama ibu kosmu. Selama ini kan cuma urusan nagih bayar kos-kosan. Nah, sekarang besok ibu kos Kastio misalnya, ibu kos Oke. Kan bisa begitu. Oke, ya biar akrab nanti kan kalau kamu telat bayarnya kan bisa dimaklumi. Sepak bola kan kayak gitu. Oke, kemarin saya lihat sempat ke Malang itu ada pionir itu kan. Lihat mahasiswa main sepak bola, terus ada dosen, wah mahasiswa saya itu saya tidak tahu bisa menang apa enggak, wong sama dosennya aja kalah. Terus saya bilang, oh itu berarti mahasiswa yang baik Pak, karena kalau melawan dosennya kan dia tetap harus menjaga adab di depan dosen. Jadi kalau dia mau kok dosennya ngerebut, ya monggo Pak bolanya. Ya, itu kan sama dosennya. Oke, berarti dia masih menjaga adab. Oke, itu teori belajar sosial.
Ada yang terakhir, kalau ini hari ini banyak, teori kompensasi. Ini ketika permainan jadi sangat serius. Sekarang permainan itu jadi bagian hidup yang serius, sepak bola misalnya. Itu kan kalau kamu ingin hidupmu nyaman, jadi pemain sepak bola yang profesional, pemain golf profesional, ini terus jadi serius. Jadi misalnya anak-anak latihan nari itu sebenarnya kan permainan, tapi kemudian ada yang jadi penari, yang ini jadi profesi. Nah, ini namanya teori kompensasi. Tidak hanya dilihat unsur menyenangkannya, tapi juga mengejar efek selanjutnya dari permainan itu. Mungkin bisnisnya, ekonominya, mungkin pokoknya di luar yang semula hanya menyenangkan saja. Nah, ini namanya teori kompensasi. Dicari kompensasinya, nggak sekedar permainannya. Nah, itu teori hari ini. Jadi orang bermain itu, kenapa kamu latihan sepak bola serius sekali? Biar besok jadi pemain bola profesional. Jadi mengejar hidup yang serius lewat jalan main-main. Namanya sepak bola. Kan ada sampai supporter bola itu saking sayangnya sama klubnya, dibelani tawuran, dibelani, ada yang sampai bunuh diri ketika klubnya kalah, macam-macam. Ini sudah masuk teori kompensasi. Tidak sekedar melihat permainannya. Kayak film itu kan acting biasa, itu kan main-main. Tapi sekarang kan orang ngejar film itu sekian, penontonnya harus sekian juta dan seterusnya. Jadi aktor terus jadi profesi. Nah, itu namanya teori kompensasi. Yang semula main-main terus jadi serius. Terima kasih sudah menyimak. Semoga channel Mengaji Hening bersama Dr. Fahrudin Faiz selalu bisa memberikan ilmu, motivasi, dan kebermanfaatan. Salam sehat dan bahagia.